Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama salah satu orang di balik hajatannya orang-orang kreatif yang secara konsisten diadakan setiap tahun ya, Idea Fest. Tapi di obrolan kali ini gue gak bakal cuma ngobrolin soal Idea Fest aja, tetapi soal strategi kolaborasi dan bagaimana sih kita bisa menciptakan kolaborasi yang berdampak. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja gue kenalin, ini dia Mahfiro Ridho Maulana alias Ridho. Selama beberapa tahun terakhir ini berkarir di bidang media dan event, bisa dibilang Ridho ini udah ngurusin banyak banget inisiatif kolaborasi yang jadi salah satu cara Jitu buat expanding the reach. But speaking of which, tentunya kolaborasi yang bisa berhasil juga butuh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan di sini Ridho bakalan ngebagiin beragam perspektif menariknya seputar collaboration. Biasa kalau orang kolaborasi itu entah value-nya yang sama atau ada duitnya, udah gitu aja gitu. Nah tapi yang orang juga suka missing itu adalah kadang tuh kita misalnya ngobrol nih sekarang, pengennya kolaborasinya detik itu juga. Nah malah gue tuh banyak kejadian kolaborasinya tuh yang gue baru ketemunya tahun lalu tapi baru kepikiran oh iya. Nah jadi selalu ada momentum-momentumnya, makanya kolaborasi itu juga tercipta selain ada kebutuhan bersama, momentumnya juga harus pas gitu. Well, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama Ridho soal momentum? Dan pertimbangan apa lagi sih yang perlu kita pikirin sebelum ngelakuin strategi kolaborasi selain yang udah gue spill barusan? Well, let's find the answer dengan nonton obrolan lengkapnya di Marketing Talks kali ini and enjoy! Hai Ridho. Halo. Apa kabar? Baik, halo Eca. Kita ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol. Thank you udah diajakin. Thank you udah datang dan mau berbagi. Idea Fest tinggal berapa bulan lagi nih kira-kira nih? Pas banget nih, hari ini berarti hamin 3 bulan, tanggal Hamin 3 4 bulan. September 4 sampai 6 startnya. September. Betul. Oke. Kita bakal ngobrolin itu tentunya, tapi lebih dalam lagi gue pengen tahu banyak soal kolaborasi sih, karena setahu gue nih Ridho nih kayak aktif banget gitu ya di community, di activation, dan mungkin pasti ada elemen kolaborasi juga di situ yang bisa di-share. Betul, lebih ke tuntutan kerja sih, harus banyak ketemu orang, Betul, banyak iya, collab tapi kayaknya ya. passion Anda Betul, juga di situ. untungnya suka juga dengan itu. Oke, mungkin biar pada kenal juga nih. Kenalin diri dulu, Ya. diri Anda gitu Boleh. ya. Sebenarnya sih mulai dari kapan terlibat di Idea Fest, atau mungkin pernah mencicipi pengalaman lain sebelum itu, dan nanti mungkin gue akan nanya-nanya sedikit juga soal ketertarikan lo atau pandangan lo terhadap marketing. Siap. So, Ridho, siapakah Anda? Thank you Eca, thank you teman-teman udah invite gue juga di sini. Salam kenal dulu, namaku Mahfiro Ridho, biasa orang manggilnya Ridho. Sekarang sebagai Head of Marketingnya Idea Fest, dan juga ada beberapa aktivitas lainnya, punya UMKM juga di perfume sama di F&B. Jadi lumayan banyak lah nge-explore dunia-dunia kreatif. Okay. Dan kalau dari dulu sih sebenarnya kuliahnya pun juga komunikasi, spesialisnya memang di Markom, manajemen komunikasi juga di Universitas Padjadjaran. Masuk kuliah lulus 2017 tuh langsung ke media juga. Okay. Dulu di Kumparan, gak apa-apa kan ya nyebut media lain? Aman. Kita berkompetisi Terbuka, secara sehat. kolaborasi kan Iya, harus. kolaborasi. Ya dulu di Kumparan kurang lebih selama 3 tahun lebih. Baru setelah itu pas lagi COVID pindah ke Samara Group di Idea Fest, itu start dari 2021. Okay. Jadi bisa dibilang nih Idea Fest ke-6 kali ya. Udah Lumayan lama lah. Berasa tuh waktu zaman masih COVID. Waktu itu masih udah offline, cuman masih hybrid. Jadi yang datang ke offline-nya masih sedikit, sampai akhirnya pas di 2022 kita udah full offline semua. Oke. Kalau udah Idea Fest, karena berarti lu join ke Idea Fest itu masuk dari pas pandemi. Pas pandemi. Berarti pas ngerasain yang online-nya juga. Betul, tadi hybrid sih. Waktu itu sempat di M-Block, jadi ya biasa kan capacity-nya kalau di Idea Fest tuh bisa puluhan ribu orang. Itu paling masih ya under 1.000 lah. Oke. Jadi ya itu cuman trialnya lah bisa dibilang. Tapi waktu itu nonton online juga banyak. Tapi ya di 2022 baru start jalan seperti biasa. I see. Waktu itu pas pertama kali join, role-nya apa tuh? Sama sih. Oh, udah dari Betul, dulu udah langsung dari manage event gitu? Ya, marketing manager. Jadi walaupun fokusnya di event, tapi ya yang ngerjain sehari-hari biasa lah marketing. Pada dasarnya banyak kan ke media, social media, digital, community, ke activation. Tapi memang karena di Idea Fest ini basically juga adalah event offline gitu, pasti lebih banyaknya berhubungannya sama community, partnership,
Terus hal-hal yang lebih banyaknya justru di Jakarta kali ya. Karena Oke. itu based on-nya di Idea Fest ya juga. Oke. Dok, penasaran deh. Lo kan dari mungkin bisa dibilang lebih ke event, Ya, media gitu ya. Nah, kalau dalam konteks dunia lo ini, betul. ranah ini, lo melihat marketing tuh seperti apa sih? Marketing tuh perannya di mana, ngapain, dan lo mendefinisikan marketing itu seperti apa sih kemudian? Oke, mungkin yang banyak orang suka lupa juga adalah marketing di tiap industri itu beda banget gitu. Oke. Ya kita kalau ngomongin tech company aja misalnya gitu, waktu dulu sempet lah kan zaman-zaman fresh graduate explore banyak hal gitu. Itu aja tuh ternyata marketing tuh role-nya kalau nggak salah sampai 7 ya. Ada yang event, ada yang PR, ada yang Oke. digital, ada yang growth, bakal ada yang product marketing gitu. Jadi banyak banget nih cabang-cabangnya. Jadi based on industry banget. Bahkan tadi kan gue juga sempat bilang kalau gue juga punya F&B gitu. Nah di marketing F&B, di event sama di retail itu gameplaynya beda gitu. Tapi pasti utamanya adalah memberikan awareness seluas-luasnya, engagement supaya orang datang ke brandnya kita, supaya cocok dan relevan. Tapi tadi kayak secara strategi, terus juga bagaimana menggait orang. Balik lagi misalnya kalau F&B itu kan operation based banget gitu. Orang datang ya itu akan sangat tergantung sama produknya. Tapi kalau mungkin di event tuh porsi marketing mungkin agak lebih besar lagi gitu. Karena bagaimana apalagi ya sistemnya edukasi ya, bukan kalau yang kayak Idea Fest. Gue juga pernah handle marketing yang kayak konser, festival. Itu cenderung bukan lebih gampang ya, tapi lebih mudah lah kita mempromosikannya. Karena orang-orang taunya event itu buat hiburan. Tapi once itu udah diedukasi, kita pun juga sama harus mengedukasi kenapa mereka butuh ini gitu. Dan disitulah marketing tuh berperan selain menyebarkan awareness ya supaya bisa convert tadi sampai ke leads ataupun ya sampai ke sales juga beli tiket. Itu ya kita harus benar-benar mengedukasi sesuai dengan objektif dan target audience dari event atau produknya ini gitu. Oke. Mungkin masuk sedikit dari situ kali ya. Gue penasaran deh kalau misalnya kayak event, biasanya strategi yang menurut pengalaman lo paling works atau mungkin kalau lo bisa cerita dengan menjadikan Idea Fest sebagai case study gitu ya. Biasanya tuh lo mapping apanya duluan, terus lo I don't know, mendecide channelnya kah? Dan eksekusinya gimana? Boleh ceritain case study Idea Fest in terms of marketingnya enggak? Oke, jadi pasti balik lagi ya marketing kan tools ya gitu. Utamanya adalah produk. Jadi pertama kali adalah nge-guide produknya kira-kira di Idea Fest nih pilarnya ada apa aja sih. Waktu baru masuk baru dikasih tahu oh ternyata ada di kalau nggak salah tuh di ekonomi kreatif Kemenkraf waktu zamannya itu punya 16 subsektor. Jadi musik, film, art, terus juga entrepreneur, digital, game, terus arsitektur dan masih banyak lagi. Itu adalah pilar-pilar yang waktu itu Idea Fest punya. Nah, bedanya kalau di event offline otomatis akan sangat bergantung sama regionalnya juga. Jadi karena acaranya di Jakarta, pasti target audience ya prioritinya itu adalah orang-orang Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah. Walaupun pasti ada aja yang dari luar kota, tapi utamanya kita pasti nge-serve orang-orang yang ada di sini. Jadi sebenarnya secara cakupannya, secara efektivitas tuh udah lumayan bisa kegambar. Beda sama dengan kayak tadi ya misalnya kalau jualan parfum, fashion gitu. Mungkin kalau digital marketingnya langsung nge-boost ke seluruh Indonesia. Tapi kalau kita sih efektifnya pasti akan di Jabodetabek gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena tadi basicnya juga offline dan pasti yang utama banget dan selalu juga bisa convert itu adalah ke community gitu. Karena tadi misalnya ya film kita kolaborasi lah sama anak-anak komunitas film, musik sama musik, sama anak marketing sama anak marketing gitu. Karena kita udah tahu oh kita punya produk ini relevan dan mereka pun juga bisa datang dengan mudah karena ya ini di kotanya mereka. Si komunitas ini karena juga kita tahu oh ini komunitasnya sifatnya lebih ke edukasi nih gitu. Pasti akan gampang untuk kita memberikan edukasi juga terhadap event ini bisa menguntungkan mereka ya barulah di situ terjadi offering lah tadi misalnya kayak oh kita sama nih secara audience ya kalian bisa memberikan apa kita pun juga bisa memberikan apa buat si komunitas ini. Itu sih kayaknya lebih ke produk terus juga regionalnya tadi sama yang terakhir ya ke community-nya. 3 faktor itu sih yang paling berpengaruh untuk marketing di event. Gue masuk ke Idea Fest deh kalau gitu. Karena setahu gue, correct me if I'm wrong, banyak juga nih event-event lain gitu yang mungkin
ya 70-80% mirip lah Ya. ya, festival dan lain-lain, bahkan yang konser pun gak banyak loh yang sustain. Ya. Nah, gue penasaran gitu. Terus Idea Fest ini ngapain sih sebenarnya, dapurnya itu gimana sih? Tadi kan lo juga udah mention soal produk gitu, bahwa kita harus ngelihat ini mau tidak mau sebagai produk. Dan apa sih yang lo lakukan terhadap barang ini nih, produk ini yang tim Idea Fest lakukan sampai bisa survive belasan kali. Betul. Gitu. Ini udah yang keberapa nih tahun ini? Ini 16? berarti ke-15. Oh, ini ke-15. Tahun ke-15. Nah, udah tahun ke-15. Banyak event yang dulu mungkin gue suka datang, kayaknya udah gak ada atau udah mulai gak terlalu kenceng. Betul. Gitu. Tapi Idea Fest kayak, wah gencar banget nih. Sebenarnya apa yang dilakukan sampai bisa terus relevan menurut lo? Ya, ini waktu itu gue ngobrol pertama kali sama foundernya Mas Ben. Mas Ben yang buat waktu itu di 2011, karena basicnya dia anak desain. Akhirnya ya Idea Fest itu startnya dari desain dan kreatif. Nah, itu yang menjadi kayaknya pembeda juga ketika waktu itu masih kecil, jadi masih nebeng ke satu event hanya di satu hall. Tapi waktu itu kata Mas Ben, banyak orang-orang bikin lagi dong gitu. Itulah yang membuat dia kayaknya di tahun 2015 tuh baru jalan tahunan. Jadi awalnya 2 tahun sekali karena nebeng event orang gitu. Nah, beberapa faktornya, yang pertama pada masanya tuh memang kreatif industri itu belum seseksi sekarang lah gitu. Orang pengennya kerjanya ya kalau nggak di bisnis-bisnis ataupun company-company yang udah besar, ya atau waktu itu startup juga lagi booming banget, tapi kreatif industri yang kayak fashion, musik, film itu masih lagi grow banget lah pada tahun itu. Nah, akhirnya muncul satu platform ini dan itu marwahnya yang dijaga karena memang tadi kita lahir dari komunitas desain, akhirnya baru masuk ke beberapa yang lain juga. Jadi karena startnya komunitas, spiritnya pun sama gitu. Ya mungkin kalau di bisnis kan juga ada ya selalu cost yang dikeluarin, terus juga ada opex gitu. Tapi semuanya mungkin bisa kita kita efisiensi lagi itu dengan cara kolaborasi. Tapi pasti kolaborasinya itu yang saling menguntungkan. Akhirnya ya karena kita pengen di sini bukan cuman buat mereka jualan, tapi ya ini buat mencari orang-orang baru lagi gitu. Makanya nanti mungkin cerita juga ada beberapa orang yang ya dia dulunya datang ke Idea Fest sebagai peserta, terus dia di 2020 jadi moderator, terus jadi speaker, terus sekarang jadi bisnis partnernya di Idea Fest. Jadi banyak sekali beberapa orang yang ikut tumbuh bareng. Itu kayaknya juga menjadi salah satu, ya kita tahu lah kalau misalnya kayak ngundang artis mana, red card-nya berapa, tapi once kita memang punya misi yang jelas gitu, kita tahu semua punya kepentingannya masing-masing, kita ketemu di sana, ya di situ akhirnya kita punya win-win solution buat mengajak mereka sharing di Idea Fest juga. Nah, disitulah juga yang dipelajarin kenapa bisa berjalan 15 tahun, karena kita selalu coba nge-guide si komunitasnya. Mungkin masuk tadi ya dengan pertanyaannya Echa, bahwasannya banyak ya event-event lain. Tapi beberapa event ini kalau kita lihat tuh cukup similar secara target audience. Ya ini bicara marketing ya. Ya anak film biasanya ngumpulnya anak film, musik sama musik gitu. Terus ya anak arsitek sama arsitek, marketing juga ada event-event conference marketing lainnya. Nah, tapi gimana cara menyatukannya mereka adalah melalui Idea Fest. Makanya di Idea Fest tuh misalnya yang datang anak film ya, dia malah datangnya tuh bukan ke kelas-kelas film. Misalnya dia datang ke retail, terus dia datang ke wellness gitu. Jadi mereka mencari apa nih yang belum ada, karena kreatif industri itu kan bisa berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, baru 2 tahun belakangan tuh kita punya pilar health. Karena awalnya mungkin kita ngelihat health nih kayaknya nggak masuk nih sama kreatif industri, agak nyebrang ya gitu. Tapi cuman pas ngelihat sekarang kan health tuh udah jadi lifestyle gitu. Yang dulu orang keren-kerennya ya mungkin clubbing segala macam, sekarang udah olahraga, lari, padel gitu. Dan di situ ternyata bukan cuman masalah pelakunya, banyak bisnis yang akhirnya muncul. Jadi sebagai contoh ya ada local brand yang berhubungan sama sport, terus juga ada makanan-makanan sehat. Itu akhirnya membuka UMKM baru yang berhubungan sama kreatif industri. Gue pengen nanya soal itu dong, karena tadi lo udah sebut-sebut Mas Ben gitu. Kalau nggak salah di Idea Fest itu ada brain trust. Betul. Nah, boleh jelasin soal itu nggak sih? Karena gue penasaran gitu ya. Dan sejauh mana sih kehadiran brain trust ini membantu penyelenggaraan Idea Fest supaya tetap relevan? Oke. Gitu.
brand trust mungkin gampangnya kurator kali ya. Oke. Ya mungkin beberapa festival yang udah besar tuh rata-rata juga punya kurator kayak Oke. GCAF, terus juga Ubud Writer Readers Festival gitu. Oh ya, kurator ya. Kurator lah gitu, kurang lebih sama di Hmm. art festival pun juga banyak kuratornya. Nah kenapa itu ada? Sebenarnya kalau nggak salah tuh startnya aku lupa detailnya, di sekitar 2016 atau 2017. Waktu itu kita agak kekurangan lah mencari talenta baru gitu di kreatif industri. Bukan di kita juga, karena mungkin ya kita punya bubble sendiri, setiap orang punya bubble-nya masing-masing. Nah adanya brand trust itu jadi membawa kita benar-benar memilih itu based on orang yang industri di sana. Sebagai contoh ada Mas Tom di Art gitu. Mas Tom sendiri foundernya Art Jakarta, dan pasti dia akan jauh lebih paham ketika mengurasi sesi-sesi art dibanding kita. Karena dia setiap hari itulah yang dia lakukan, kerjaannya. Misalnya contoh juga Mas Primo gitu di F&B. Mas Primo di F&B ya dia udah menjalankan itu, dia juga ada tergabung dalam asosiasinya. Disitulah akhirnya yang kita pilih memang orang-orang yang punya kedekatan sama industrinya tersebut, gitu betul ya. Itu yang menjadi salah satu keunikan. Tapi ya di sisi lain balik lagi kalau dalam sudut pandang marketing ya, itu bisa jadi cross promotion juga buat kita, dimana itu tercipta kolaborasi. Dan brand trust tuh gak mesti tiap tahun sama. Jadi bisa jadi setiap piala tuh tiap tahun orangnya pun ganti. Nah di situ pasti nanti dia akan membawa nama-nama baru, yang dimana sekarang pun di IDFS tuh juga ada peraturan lah dalam ya nggak tertulis sih gitu, peraturan yang tidak tertulis bahwasanya kita harus memilih speaker itu ya 80% tuh yang nggak nampil di tahun sebelumnya lah. Jadi baru lagi. Kalaupun ada, biasa dia punya sesuatu yang berbeda gitu. Kayak contoh siapa ya langganannya, misalnya kayak Abigail Limuria lah gitu. Abigail Limuria ya 2024 dia bikin Bijak Memilih, 2025 dia buat buku. Nggak tahu deh 2026 kalau ada lagi bisa jadi di-invite lagi gitu. Nah itu termasuk orang yang lumayan sering kita undang juga. Jadi walaupun kadang orangnya baru, tapi ideas dan juga perspektif ataupun POV-nya bisa berbeda. Oke, Dok, gue pengen nanya sesuatu nih ya. Mudah-mudahan gak gimana-gimana banget pertanyaannya. Tapi kan kalau gue dengar pendapat orang-orang terkait festival atau terkait conference in general gitu ya, kadang tuh mereka quote unquote datang cuma pengen ngerasain hype-nya gitu kan. Tapi ketika mereka masuk let's say ke acara-acara talk show-nya atau ngedengerin pembicaranya, kadang tuh pada ngerasa ini mah kayaknya normatif ya, atau kayak gue ekspektasinya ini tapi kok dapetnya biasa aja ya. Jadinya mereka pulang tuh dapet hype-nya, dapet sesuatunya, tapi mungkin nggak yang 100% memenuhi ekspektasi mereka ketika ingin mendengarkan speaker ternama ini. Karena kan mungkin ya mereka harus berbagi panggung, waktunya juga nggak lama, nggak ada sesi interaksi juga. Nah gimana kemudian IDFS mengantisipasi atau gimana ya merumuskan sesuatu yang nggak kok lo kalau datang ke sini you must get something more gitu, more than just normative speech or something like that gitu. Oke, ini menarik juga karena balik lagi kayaknya sebenarnya tergantung orangnya juga sih gitu. Nah, gue juga selalu bilang, misalnya ketika lagi ya, misalnya talk show or something, kenapa sih harus datang ke IDFS? Ya belajar misalnya. Kalau belajar tuh kan bisa dari mana aja ya. Kita dengerin podcast ini juga belajar, kita baca buku belajar, insight-nya juga belajar, gitu bisa dapat dari banyak sumber lah. Ataupun bisa dari event lain juga. Nah, cuman yang membedakan adalah di IDFS ini, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah datang, kita tuh 11 ruangan. 10 ruangan tuh sebenarnya panggungnya tuh kecil. Jadi once udah selesai, itu sangat gampang untuk ajak ngobrol lah si speaker-speaker ini. Nah itu yang menjadi salah satu yang mungkin membedakan ya, ketika ada orang yang punya objektif untuk belajar lebih, biasa dia akan nyamperin ya, terus diskusi ya, tukeran kontak atau apapun itu sesuai kebutuhannya mereka. Nah makanya sayang banget kalau teman-teman datang ke event offline ya, apalagi udah bayar ya gitu, itu cuman untuk belajarnya aja. Nah, yang gue juga suka ketika jadi ya misalnya jadi lagi POV-nya lagi jadi peserta, itu tuh bisa ngobrol sama kiri kanan, karena tahu kan kayak kita lagi di sesi F&B misalnya, pasti kiri kanan kita punya ketertarikan yang sama. Jadi nggak ada salahnya kita juga kenalan, dan hampir gue juga dapat banyak masukan ataupun dapat banyak testimoni dari orang-orang ya, di IDFS itu semua itu terbuka ya, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya pekerjaan. Nah itu mungkin yang juga membedakan ketika kita belajar
dari online ataupun offline. Nah, ada chance buat itu. Karena balik lagi, ya sesuai temanya kita juga ya, rehumanize. Human connection tuh sangat penting lah di era yang sekarang banyak digital, banyak konten. Nah, ketemu langsung tuh biasa akan mengklopkan gitu. Ataupun jadi membuat, apalagi sekarang paling susah, trust ya gitu. Nah, ketika ketemu, biasa orang akan lebih trust. Oh, seenggaknya udah ketemu minimal sekali lah gitu. Atau nanti ada follow up-nya lagi. Jadi, itu sih sebenarnya akan sangat tergantung orangnya. Ada sih yang datang kayak cuman buat foto-foto, posting, atau nemenin speaker, nonton tertentu. Tapi di luar sana kayaknya majority-nya malah lebih banyak orang yang belajar, terutama tadi ketika dia di film, dia akan belajar dengan industri yang lain. Anak-anak desain juga coba cari perspektif yang lain. Nah, itu sebenarnya IdeaFest tuh ngasih platform buat itu ke teman-teman di creative industry. Berkoneksinya Benar, itu ya, ketemu koneksinya. sama banyak orang. Jadi emang ya bebas sih mau Betul. ngerasain hype-nya, tapi ini banyak banget loh Ya. yang bisa lo ikuti. Sayang gitu. kalau cuma belajarnya aja gitu. Nah, masuk ke soal kolaborasi. Siap. Karena dari tadi udah di-mention, tapi penasarannya mungkin lebih ke general overview dulu kali ya dari Rido soal kolaborasi. Bagaimana sih lu melihat pentingnya si strategi kolaborasi ini in any industry? Dan lu mendefinisikan kolaborasi ini seperti apa? Apakah emang sesuatu yang harus pokoknya harus sama-sama cuan nih, harus sama-sama win-win, atau sebenarnya goal dari kolaborasi menurut lo tuh apa sih? Gimana sih? Eits, sebelum lanjut ke bahasan berikutnya, gue mau infoin sesuatu dulu nih ke kalian. Jadi, di tanggal 4-6 September 2026 nanti, gelaran IdeaFest bakalan hadir lagi, tepatnya di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, dengan tema Rehumanize. Nah, kenapa tuh temanya Rehumanize? Oke, jadi rehumanize ini adalah bagaimana kita merespon di tengah era teknologi, AI, digital sekarang, kita tetap menempatkan manusia sebagai senternya, dari center idea, inovasi, dan juga kreativitas. Nah, menarik banget kan? So, kalau kalian lagi pengen cari inspirasi, dapetin perspektif baru, atau berkoneksi dengan orang-orang dari berbagai industri di tengah gempuran AI ini, just book your ticket here or Klik link di description box. see you at IdeaFest 2026. Bye-bye, see you! Kalau goal mungkin balik lagi tergantung kebutuhan. Ya mungkin kalau di divisi marketing ya paling seringnya sama media, terus juga sama kolaboratornya kayak tadi OOH, terus juga transportation, ataupun dengan beberapa part yang memang bisa mendukung sih marketing activity-nya kita lah gitu. Nah, di situ pasti yang kita harapkan adalah mereka butuhnya apa, kita butuhnya apa. Sama-sama mencari tahu gitu. Kayak, oh mas kita lagi butuh nih karena kita baru rebranding, kita mau naikin ya misalnya CEO barunya kita, atau kita mau nge-launching produk barunya kita dan kita butuh di offline gitu. Oh oke, kita butuh. Nah teman-teman misalnya dari media, oh gue punya platform gitu. Oh gue juga butuh. Gue juga butuh untuk teman-teman bantu mempromosikan si IdeaFest ini di platformnya teman-teman. Karena oh audiens kita sama nih gitu. Jadi yang pertama pasti objektifnya. Dan juga tadi kedua offering satu sama lain bisa memberikan apakah bisa kita tolerin dan ketemu di tengah. Terus yang ketiga pasti dari sisi audiensnya bagaimana caranya bisa cross promotion gitu. Karena balik lagi ya, biasa kalau orang kolaborasi itu entah value-nya yang sama atau ada duitnya, udah itu aja gitu. Jadi kalau misalnya punya value sih ya udah jalan gitu. Tapi kalau enggak teman-teman kasih duit sih pasti jalan juga kolaborasinya. Jadi ya tergantung aja lagi kebutuhannya yang mana gitu. Tapi kalau misalnya di IdeaFest sendiri, kalian tuh ada semacam kriteria yang strict banget gak sih untuk kolaborasi tertentu, mungkin untuk sesi-sesinya atau untuk tadi lo juga mention soal media, soal sponsor gitu. Kalian ada semacam kriterianya gitu gak sih untuk mapping di awal? Betul, pasti kita juga ada something offering tertulis lah yang kita berikan gitu ya. Biasa lah ya kalau di dunia marketing kan, misalnya kalau di event pasti kasih logonya ditaruh di mana aja, teman-teman dapat berapa tiket itu kan ada value-nya juga. Terus kita taruh di sosial media, terus kita kasih slot untuk ngomong di IdeaFest gitu. Itu ada value-nya semua. Nah, semuanya itu ada standarnya. Tapi biasa ketika ada beberapa kebutuhan pasti kita juga akan adjust. Makanya emang kolaborasi itu pasti gak one fit to all gitu. Pasti akan ada adjustable sesuai dengan
apa namanya kebutuhan ya kayak tadi misalnya kalau di marketing mostly audiensnya adalah orang marketing, pasti akan kita taruh teman-teman di kelas yang berhubungan sama marketing supaya relevan dan cocok dengan objektifnya teman-teman. Jadi balik lagi pasti nggak bisa satu tuh cocok buat semua, selalu ada hal-hal yang harus di-adjust. Oke, gue pengen minta komentar lo soal ini dong. Jadi for konteks gitu ya, beberapa waktu lalu gue sempat ngobrol santai aja soal bagaimana sih brand-brand di luaran sana tuh sebaiknya memilih partner kolaborasi. Nah, ada yang berpendapat bahwa ya kalau milih brand harusnya yang selevel lah. Jadi nggak mungkin juga kan kayak LV tiba-tiba collab-nya sama yang di bawahnya gitu. Atau ya sebaliknya, kita brand baru tahu-tahu pengen nembak langsung collab sama yang wah berkelas banget gitu, kayak ya beda aja gitu. Nah menurut lo yang kayak gitu-gitu emang semestinya seperti itu? Kita perlu consider kita ada di posisi mana, atau sebaiknya ya lu open aja to any collaborators karena balik lagi mungkin ada objektif yang bisa dicapai bersama atau gimana pandangan lo soal itu? Kalau kolaborasi menurutku juga harusnya terbuka buat semua apapun itu. Cuman kadang sempat tadi ada pertanyaan juga adalah momentumnya. Nah kadang ya walaupun tadi ya misalnya ada brand gede gitu secara mungkin dia luxury gitu target audiensnya untuk kaum atas gitu. Ada juga yang mungkin lebih ke affordable gitu. Ya itu sebenarnya bisa juga kejadian. Ya contoh kalau di jam kan misalnya lagi yang rame waktu dulu kan Swatch sama Omega sama AP gitu-gitu. Itu semua punya target market yang berbeda. Tapi kan walaupun mereka punya target market yang berbeda, satu pengen upgrade atau yang satu pengen low key gitu. Itu bisa kejadian. Tuh kalau case-nya misalnya contoh di jam tangan lah gitu. Nah, tapi yang orang juga suka missing itu adalah kadang tuh kita misalnya ngobrol nih sekarang, pengennya kolaborasinya detik itu juga. Nah, malah gue tuh banyak kejadian kolaborasinya tuh yang gue baru ketemunya tahun lalu tapi baru kepikiran, oh iya gue ada nih dulu kenalan yang bisa bikin apps games gitu. Nah akhirnya gue waktu itu ya itu kenalan tahun lalu, baru gue kontak di tahun ini karena momentumnya lagi pas. Jadi balik lagi aja sebenarnya tergantung objektif dan momentum. Bisa jadi kita juga kayak misalnya nawarin paket sponsor lah gitu ya ke brand. Kita mau kolaborasi nih sama nih brand, tapi ternyata brand ini nggak ada kebutuhan. Nah bisa jadi ya udah akhirnya kita lebih ke kenalan aja ya, silaturahmi lah ibaratnya. Nggak mungkin kita transaksional pada detik itu juga. Tapi tahun depan misalnya mereka lagi ada launching sesuatu nih, malah mereka yang mencari kita. Gue lagi butuh nih platform untuk gue launching nih produk, bisa nggak kalau di Idea Fest? Oh ya bisa pasti gitu. Nah jadi selalu ada momentum-momentumnya. Makanya kolaborasi itu juga tercipta selain ada kebutuhan bersama, momentumnya juga harus pas gitu. I see. Tapi kalau gue mendengar jawaban-jawaban lo dari tadi ya, pada akhirnya mungkin kita nggak punya set of rules yang rigid banget soal kolaborasi gitu ya. Maksudnya ya kalau kita mau paksain ada rulesnya ya balik ke objektif. Betul. Tapi kalau dari sudut pandang lo berarti ya harusnya kolaborasi open, se-open itu ya. Se-open maksudnya nggak harus sama yang audiensnya sama doang. Kalau menurut lo ada nggak sih, maksudnya kalau gue compare deh atau versusin deh, lebih penting audiensnya sama atau let's say punya kesamaan value misalnya kayak gitu. Menurut lo gimana tuh? Kalau di gue depends lagi ya. Nah, tuh kan. Pertama tapi kayaknya value dulu. Value pasti nomor satu karena tadi ya mungkin sama-sama ingin memajukan kreatif industri, sama-sama ingin memberikan pendidikan marketing untuk semua orang. Itu menjadi salah satu value yang akan pertama kali dilihat pada saat kolaborasi. Tapi ini audiens juga sama. Ketika audiensnya tadi malah kadang audiens ya bisa jadi berbeda, tapi punya value yang sama, punya kebutuhan yang sama, akhirnya bisa tuh kolaborasi. Cuman kalau gue ngelihat nih realitanya ya kalau teman-teman pasti punya lah juga AE atau tim sales gitu. Kayaknya dia bukan masalah medianya apa, tapi kadang salesnya di media A terus dia pindah ke media B, ya brandnya ngikut ke media B, ngikut salesnya. Ada kan kedekatan kolaborasi secara personal, dan itu kayaknya nggak ada ilmu atau patternnya gitu. Yang penting ada human connection, orang tuh trust sama dunia tersebut, apalagi kayaknya di kreatif industri ya. Trust tuh penting banget gitu. Makanya ketika biasa juga udah nyaman sama satu orang, ya dia akan ngikut juga tuh gitu. Ya plus minusnya pasti banyak, ada aja, cuman selalu sama ya. Termasuk juga misalnya gue lagi kolaborasi sama satu media, mungkin awalnya tahun lalu PIC-nya A, tapi ketika ganti PIC walaupun medianya sama ya, bisa jadi hal yang di offer akan beda gitu. Ya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit.
Nah makanya juga ada tuh faktor-faktor kedekatan secara emosional dan juga itu tuh yang human susah connection-nya. kalau belum ada. Itu yang nggak bisa diukur deh kayaknya itu. Tapi penasaran deh, maksudnya gini loh, kalau kita berbicara soal kolaborasi ya, Iya. kadang-kadang kan ada yang gini, gue pengen aja kolaborasi sama dia, kayaknya keren deh. Padahal belum ada ide apa-apa nih, belum tahu juga kita mau mencapai objektif apa, tapi kayak ada semacam vision atau dream gitu ya dari satu pihak. Pokoknya gue pengen deh collab sama dia, kayaknya value kita selaras. Jadi semuanya tuh masih di tataran kayaknya, idenya masih mentah. Ya udah, pokoknya mau sama dia. Nah, menurut lo tuh kalau lo jadi orang yang tiba-tiba disamperin orang kayak gitu, pokoknya gue pengen aja collab sama Idea Fest, tapi pas Idea Fest nanya, lu bisa nawarin apa? Apa ya? Kita juga nggak tahu gitu, tapi gue pengen aja. Nah, apakah itu sesuatu yang kemudian perlu kita semua open? Ya udah nggak apa-apa, ngobrol aja deh. Atau kalau lo yang disamperin kayak gitu tiba-tiba lo akan no, lo harus membawa ide yang jelas. Lo gimana? Kalau gue tipikal yang open sebenarnya. Jadi gue juga lumayan anaknya intuisi. Jadi kadang ya pertama pasti ada transaksionalnya ya, apa yang bisa di offer satu sama lain. Tapi itu ada beberapa faktor, kadang ada beberapa kolaborasi justru keciptanya karena intuisi, gue percaya nih orang gitu. Kayaknya nih orang survives deh gitu. Tanpa ngelihat ya dia dari mana, title-nya apa gitu. Atau dia ya baru kerja atau justru udah senior gitu. Nah, ada beberapa faktor-faktor intuisi, tapi pasti kalau kita ngomongin pekerjaan di kantor ya, pasti yang pertama kali dilihat itu adalah transaksional, offering satu sama lain. Ya lo dapat apa, gue dapat apa tadi, apakah value-nya sama atau ada duitnya gitu. Itu juga selalu jadi catatan. Tapi yang kedua menurut gue intuisi itu juga perlu dijalanin. Kadang kayak nggak ada alasan aja, tiba-tiba kayak pengen ngobrol sama ini orang, pengen ya silaturahmi lah ibaratnya tadi ya, selalu penting buat ketemu sama orang. Ya tadi bisa jadi kolaborasinya nggak sekarang, bisa jadi tahun depan, 2 tahun lagi, atau ya bisa lama baru keinget ya ada aja tuh jalannya gitu. Oke, gue penasaran ini deh, gue tuh orangnya bukan yang tipe pede banget gitu ya, confident banget ngajakin orang, tapi kayak pengen aja gitu kenalan, pengen jalan relasi, cuman kayak bingung nih approach-nya gimana, kenalannya gimana. Nanti kalau dia mikirnya kayak lo bukan level gue gitu, padahal kenalan aja belum gitu kan, kita aja belum bisa masuknya nih ke pihak yang sono gitu. Menurut lo ada gak sih hal-hal yang mungkin secara praktikal bisa dilakukan untuk orang-orang yang banyak kayak overthinkingnya, takut nge-approach-nya, takut karena beda level. Mereka tuh sebenarnya di awal pas nge-approach harus nyiapin apa dulu sih mungkin buat boost their confidence juga gitu. Ini berarti orangnya udah ditargetin ya. Let's say gue deh, gue mau nargetin lo nih. Lo ngasih nasihat apa ke gue biar gue bisa lebih confident ketika approach lo, padahal mungkin gue bukan yang kayak dari level skala yang enggak lah, gue mah juga gitu. Masih karyawan ya kebetulan ini ya. Iya gitu ya. Ya kebayang. Saya gue dari brand sepatu apa pengen approach LV. Nah, kan nggak pede gitu. Nah, menurut lo bisa nyiapin apa sih orang-orang ini gitu? Nah, sebenarnya kan pasti ada beberapa faktor kenapa orang mau kolaborasi. Tadi ya entah value-nya sama atau ada duitnya, itu sebenarnya selalu yang paling gampang buat diterapin. Nah, value-nya sama, misalnya lo suka marketing, gue juga suka gitu. Terus lo punya platform marketing, gue juga punya platform Idea Fest. Pasti tahu nih sama-sama kita punya kebutuhan gitu. Gue butuh exposure, butuh buat promo eventnya di audiens yang teman-teman punya. Dari lo mungkin juga ada beberapa kepentingan untuk buat ini jadi lebih trusted, untuk medianya juga punya konten lebih banyak, bank konten banyak. Akhirnya kita kolaborasi lah. Nah, biasanya memang yang paling penting tuh dari kita nyiapin apa. Apalagi kalau udah tahu orangnya siapa tuh akan lebih gampang juga sih. Kayak makanya cukup ya sekarang gampang ya nge-stalking orang gitu. Jujur kayak tahu nih, kelihatan misalnya di sosial media ya, kalau dia nggak di private ya gitu. Dia ternyata activity-nya misalnya sukanya marketing tapi yang digital gitu. Pasti lo akan beda juga kan. Kayak Mas gimana nih cara nge-growth audience gitu. Yang which is tuh gue gak punya juga. Besok pun juga sama. Ketika gue lagi mau belajar awal-awal nih buka F&B. Ya padahal gue juga ada basic F&B sama sekali. Tapi mungkin yang bisa gue tawarin adalah gue punya beberapa partner community nih gitu. Mau dong gue kenalin gitu. Jadi tadi either itu bisa memudahkan hidup dia. Makanya ya kalau dulu kan misalnya lo masih fresh graduate banget lah. Misalnya itu kan kayak
apa ya yang bisa kita tawarin ya? Iya. Kerja juga belum pernah, belajar juga baru lulus gitu. Nah, beberapa yang bisa ditawarin adalah ya tadi tenaganya dia sebenarnya. Gue tuh ada beberapa kali ketemu orang yang pengen di mentoring lah gitu. Ya sebenarnya sesimpel dia, Mas nanti gue kalau ada kerjaan gue bantuin deh gini-gini, tapi gue juga pengen experience. Ya pasti ada orang nih mau ngebantuin lo, masa lo tolak gitu kan? Ya pasti ada akhirnya kebutuhannya ke sana. Atau ya kalau dari awal udah sifatnya transaksional kayak ada nih peluang cuan baru gitu. Ya pasti gue akan langsung ayo datang gitu. Walaupun mungkin sebelumnya gue belum pernah kenal juga gitu. Jadi itu sih sesuaiin sama kebutuhannya dia, plus juga tahu nih apa yang kira-kira bisa di-offer. Karena kalau ya biasanya kan kita apalagi kalau kayak di event kayak Idea Fest ya, kayaknya attention-nya tuh paling kayak cuma 1-2 menit lah untuk ngobrol pertama, karena habis itu dia pasti akan ngobrol sama orang lain lagi. Nah, penting dari kita tuh udah ngasih tahu kita siapa, kita bisa bantu apa ke dia. Oke. Jadi emang muter-muternya sih di Iya. situ, tinggal kita mapping aja nih, mulai dari value kita apa, Betul. align apa sama dia, kira-kira apa yang bisa kita capai bersama. Betul. Terus juga tadi kita nih intuisinya gimana nih? Iya. Kira-kira dia butuhnya apa? Kita stalking dulu. Kitanya juga yang nge-approach. Benar. Punya intuisi juga, Benar. jadi bukan cuma yang kita approach yang punya intuisi, tapi kitanya kira-kira cocok nggak nih ya gue approach orang ini, dia orangnya sukanya apa dan lain sebagainya. Nah, masuk dari situ gue penasaran juga nih sama Rido, apa yang bikin lu ilfeel? Karena tadi lu nyebut soal intuisi kan. Betul. Jadi pasti ada dong kalau orang kayak intuisi gue kurang bekerja untuk pihak ini nih. Nah, terus yang mungkin akan bikin lo, aduh kayaknya gue nggak bisa collab deh sama dia. Ketika dia ngapain? Dia nggak punya apa gitu. Kayaknya nggak clear di awal sih sebenarnya. Jadi makanya gue sangat apresiasi juga tadi misalnya contoh ke beberapa anak kampus gitu, bahkan masih kampus belum lulus dia waktu itu. Tapi dia to the point langsung bilang, Kak, gue mau volunteer dong di Idea Fest gitu. Gue mau bantu Kak Rido bikinin, gue juga lebih kepengen ke belajar. Sama nanti pengen dikenalin lah sama beberapa orang di Idea Fest gitu. Nah itu dia clear ya di awal cepat gitu. Tapi kayak muter-muter, tau kan tipikal orang gitu kayak halo Mas Rido titik. Nah apa itu kalau di WA gue juga balas ya. Apa ya balas ya gitu. Halo gitu. Nggak kenalin dari awal siapa, objektifnya apa, maksudnya kenapa. Tadi balik lagi ya pasti dengan kita cuman punya waktu 24 jam, belum dikurang istirahat, terus juga kerja sehari-hari, pasti kita pengen tahu lebih clear lah gitu. Sama yang kedua, kadang ya memang kadang nggak cocoknya tuh nggak sesuai aja. Misalnya ada orang contoh ya, ada yang pernah nyamperin gue, mau nggak nih kita bikin bisnis, misalnya pengadaan lah gitu. Ya orang gue juga nggak ngerti gitu kan, makanya kayaknya udah nggak sesuai aja gitu secara objektif. Jadi kalau yang nggak sesuai biasa nggak dulu deh kita kalau collab, kayaknya gue arahnya lebih ke creative industry instead of misalnya komoditas gitu. Kalau di bisnis itu yang kedua, objektifnya juga beda. Terus yang ketiga tadi nggak clear, objektifnya beda. Ketiga sih kayaknya ya apa ya, ada juga sih yang tadi intuisi sih gak bisa dijelasin ya kalau itu ya, kayak gak nge-vibes aja gak gitu. nge-vibes, tau kan? Maaf gak nge-vibes aja gitu. Jadi kayak ya dia ngomongnya apa, atau tadi sih sebenarnya juga nih gue juga baru belajar, kayaknya baru 2-3 tahun lah. Kayak ketika ngomong sama orang kan pasti lebih pengennya kita tuh ngedengerin orang itu dulu gitu. Jadi kita kasih cari tahu konteksnya apa. Nah kadang ada juga kan yang istilahnya kalau gampangnya ya pick me lah gitu. Maunya gue yang untung segala macam, itu mah udah pasti enggak biasanya. Itu sih. Oke. Dok, dari tadi kan sebenarnya kita tuh ada keyword ya lo be open aja. Betul. Untuk siapapun yang approach. Nah gue pengen minta komentar lu, kali aja ada yang nonton gitu ya. Ketika kita ngomongin soal brand, menurut lo, kenapa brand besar harus mau open untuk collab sama brand yang mungkin ya secara skala lebih kecil? Ya. Kenapanya menurut lo? Begitu juga sebaliknya, kenapa brand kecil ini nggak perlu banyak mikir ketika mereka mau approach brand yang mungkin dia rasa terlalu Besar. jauh nih skalanya gitu. Kenapa sih kemudian mereka harus pelan-pelan melihat bahwa kolaborasi yang terjadi antara skala yang berbeda tuh bisa menghasilkan sesuatu juga loh gitu. Nah gue pengen minta komentar lu soal itu kenapanya. Gampangnya sih sebenarnya kalau di dunia marketing pasti cross promotion ya, audience gitu. Jadi ada brand besar itu
kita tahu, semua orang mungkin kenal dengan brandnya, orang udah tahu ya dengan menyebutkan nama brandnya udah tahu oh ini brandnya apa gitu. Tapi ada juga misalnya brand-brand yang ibaratnya baru merintis tapi sebenarnya dia tuh udah punya fanbase yang kuat. Jadi once kita kolaborasi sama si brand kecil ini atau brand yang baru mau grow ini, itu kita bisa nge-guide pasar baru gitu. Itu yang sebenarnya kenapa brand itu perlu ya, kalau enggak ngapain gitu brand-brand segede ya misalnya kayak Indomie yang udah orang juga udah tahu masih ngelakuin aktivitas marketing kan, pasti pengennya selalu relevan. Nah, melalui brand kecil itulah orang akhirnya tahu bagaimana cara membuat relevannya, ya bisa akhirnya bisa ke fashion, bisa ke produk UMKM yang lain yang bisa diajakin kolaborasi. Itulah penting untuk nyampe ke grassroots itu, terutama ketika teman-teman punya target audience yang masif lah gitu. Semua ya harus di serve gitu. Nah, brand besar tuh ya rata-rata datang ke kita pun juga kalau misalnya ke brand kecil ya mostly untuk nge-guide si fanbase dari brand ini gitu. Nah, dibalik kenapa brand kecil juga sebenarnya bisa aja. Ini tuh gue belajar, ada satu temen gue punya brand tas laptop itulah buat cewek. Terus dia akhirnya kolaborasi sama Yupi gitu. Nah, waktu itu gue tanya, lo ngomongnya gimana? Gue email aja. Terus dibalas ya, karena kenapa waktu itu gue tanya kan, kenapa brandnya balas? Desainnya mirip. Ya udah sesimpel itu. Ya tadi ya mungkin kayak visualnya sama, identity-nya nge-vibes gitu. Brandnya padahal tas laptop sama Yupi makanan ya, karena bentukannya Yupi. Nanti bisa dilihat juga tuh si Hoko gitu. Nah, makanya dia bikin kolaborasi itu ya dari laptop sleeve gitu, tas laptop akhirnya collab sama Yupi gitu. Dan secara identitasnya lucu banget, dibikin kayak bungkusnya kayak bungkus permen Yupi gitu. Nah, itu tuh gue juga tanya, ya gue email aja gitu ya. Oh, ini harus kayak gini nih ternyata ya. Sebagai apalagi brand kecil pasti akan secara tenaganya akan lebih ekstra. Cuman gue juga tanya apalagi yang bisa lo tawarin. Gue tawarin bagi hasil gitu. Makanya tadi kolaborasi selain value-nya sama, kalau ada duitnya lebih gampang lagi. Lo ngasih tahu kayak, oke, ini kita collab ya, nanti lo dapat sekian persen dari hasil penjualan. Ya brand juga senang-senang aja ya, orang gue nggak keluar apa-apa. Terus juga lo cuma mau naruh brandnya ini, terus juga kita bisa bikin promosi baru, secara PR angle juga bagus kalau dia anak PR gitu. Ada brand besar kolaborasi sama lokal brand, udah langsung naik namanya. Jadi emang win-win solution sih gitu. Kolaborasi apa sih menurut lo yang pernah kejadian di industri apapun yang menurut lo kayak menarik banget gitu buat dianalisis, lo sampai kayak ngerasa wah keren banget ya, kok kepikiran ya, ada nggak? Dan menurut lo kenapa? Bisa kalau gue ya, itu kayak McD sama BTS. Iya. Kan gede banget brand fast food sama bisa-bisanya nih, wah jago juga nih dia menangkap peluang gitu, sampai antri-antri kan. Nah, kalau lo apa? Gue lupa, tapi kalau nggak salah tuh ada satu brand sepatu lokal, terus kolaborasi juga sama Panturas gitu. Nah, waktu itu Panturas tuh teman-teman gue juga kan, anak-anak Vkom 4 gitu. Nah, waktu gue tanya ke mereka, ya pada masa pandemi manggung jadi lebih sedikit gitu. Nah, tapi mereka tuh udah punya fanbase gitu. Jadi mau ngeluarin merch apapun juga pasti laku gitu. Nah, termasuk itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau gue bilang banyak sih dari lokal brand terus sama musisi gitu. Ya Iga Masardi bahkan pernah juga sama Bakmi Sejuk. Sama Bakmi Sejuk. Bikin menu Iga gitu. Itu kan kayak musisi sama F&B gitu ya. Kayak oh, ini agak patah nih gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya tadi ya cross promotion antara lokal brand dan juga satu artis ataupun satu musisi tadi kayak misalnya BTS sama McD, itu pasti ada aja gitu fanbase-nya. Sempat juga ya teman gue ngerjain projectnya yang Funbull kan, ngerjain projectnya Lemonilo sama apa tuh namanya NCT gitu. Itu juga kata dia oh oke nih secara traction dan juga leads-nya dapat banget. Nah kolaborasi yang sama entertainment industri itu yang juga sepertinya banyak kepapar lah di sana. Tapi tadi sih juga kalau ngomongin brand bahkan kadang kita ngomongin ya tadi sesama jam gitu, kayak Swatch sama Omega gitu. Itu kan dua-duanya produknya sama bahkan ya, sama-sama jam tangan, tapi ya target audience mereka beda. Nah, ketika satunya pengen nge-upgrade, yang satunya pengen low-key, ya akhirnya mereka ketemu tuh. Jadilah kolaborasi jam tersebut gitu. Ya, walaupun gue gak tahu ya gimana hitung-hitungan bisnisnya, siapa yang lebih diuntungin gitu. Tapi akhirnya di situ menurut gue ini keren gitu. Bisa beda industri tadi kayak lokal brand sama musisi atau artis,
Atau kebalikannya, sesama produk ya bikin ketemu cari market yang ada di tengah gitu. Itu sih sekarang juga gue salut sih sama lokal brand Indo tuh sangat eksploratif gitu, nyari kolaborasi. Kalau kita ngelihat di luar sana kan kolaborasi sebenarnya banyak banget ya. Maksudnya tipe-tipenya yang kadang-kadang tuh kita juga nggak kepikiran, oh ternyata bisa diginiin ya. Nah pertanyaan gue adalah, lo tuh punya semacam framework gitu nggak sih Dok, dalam kayak atau ya thinking process gitu ya, ketika misalnya lo pengen approach satu pihak gitu, tapi belum kepikiran nih pengen bikin apa, tapi kayaknya bisa dibikinin sesuatu deh. Nah lo punya kayak semacam apa ya, langkah-langkah kah untuk mencari ini tuh output kolaborasinya gimana ya? Mungkin kita udah consider value-nya nih, udah tahu objektifnya nih. Cuman kita kan butuh ini uniqueness-nya apa ya, biar ini tetap terasa baru, fresh, relevant. Gimana ya? Nah lu ada thinking prosesnya gak sih? Lu lihat apanya? Merenung di Gunung Kidul dulu kan? Atau gimana sih lu bisa share soal proses lu ketika menentukan ide kolaborasi gitu gak sih? Yang pasti sih harus tahu objektif dulu ya. Kayaknya agak beda kalau tadi, kecuali silaturahmi doang ya, kayak cuman kenalan sih, oh ya udahlah tanpa apapun juga bisa. Tapi once kita misalnya ngajakin, gue mau kolaborasi nih gitu, pasti harus sudah tahu kolaborasinya ngapain. Nah biasa framework yang gue lakukan adalah ya ibarat kita kayak kenalan aja, tapi kan ya biasa ketemunya tuh bagusnya ketika offline ya. Tapi kadang beberapa juga yang misalnya sulit offline ke online dulu. Tapi kita cari tahu dulu nih dia punya program apa. Misalnya gue ada kolaborasi misalnya sama satu media gitu. Gue melihat si media ini punya satu satu section lah ngomongin tentang people perspective. Yang dimana tahun ini tema Idea Fest Rehumanize itu tuh sangat people gitu, sangat human. Jadi gue udah tahu gue mau masuknya ke sini. Yang lain tuh nggak collab nggak apa-apa gitu. Tapi ya gue cuma mau masuknya yang di sini. Nah itu kan faktor utamanya adalah gue kenal dulu sama yang mau diajakin kolaborasi gitu. Kayak dia maunya apa. Tadi bisa jadi misalnya kayak, apalagi kalau brand gede ya, brand gede mah sangat gampang gitu. Ketika gue melihat ada satu bank gitu, terus kolaborasi sama lokal brand, ya bank punya akses permodalan dan juga keuangan. Brand itu juga butuh sesuatu untuk scale up ya, akhirnya dia tawarinnya pendanaan. Jadi selalu ada faktor-faktor yang emang udah kita offer duluan. Tapi masalah nanti mana yang diterima, mana yang enggak, itu yang sulit. Jadi framework utamanya adalah kenali dulu calon kolaborator, kepoin mana yang sekiranya cocok sama value kita dan kita butuhnya apa. Pasti kita juga nggak bisa yang ketemu semua. Malah tadi ketika kita nge-serve buat semuanya, bisa jadi kita tuh nggak nge-serve apapun gitu kan, nggak pas lah gitu. Ya kayak marketing lah gitu. Ketika kita pengen, produk ini buat semua orang gitu. Produk kayak misalnya kayak contoh tadi ada komik di depan. Ya komik ini tuh buat semua orang, padahal enggak. Ya komiknya komik apa gitu. Kalau komiknya bola mungkin ya pasti lebih banyak cowok yang suka. Kalau komiknya romance mungkin cewek akan lebih suka. Udah tahu kan target audiensnya. Jadi tauin dulu, kayak kepoin dulu kira-kira secara produk tuh cocoknya di mana yang dikolaborasiin. Karena tadi balik lagi, gak mungkin satu produk tuh bisa buat semua, satu strategi marketing buat semua. Pasti kita akan pilih niche-nya gitu. Kalau lo sendiri, kolaborasi yang paling seru yang lo lakukan mungkin, yang paling seru di dalam Idea Fest atau di luar? Ada gak? Apa tuh? Ada sih tahun lalu nih gue sama teman-teman di Playlist X. Jadi dia tuh dulu mereka satu company, terus mereka bikin company sendiri untuk bikin software lah gitu. Nah, apa namanya tadi, sorry? Playlist X, baru banget. Jadi teman-teman bisa lihat dia tahun lalu kita kolaborasi untuk bikin networking app. Ini si Playlist X ini apa nih? Kayak semacam company untuk produk digital lah, website, apps gitu. Wow, nah, akhirnya ketemu nih partner yang memang bisa membuat satu app untuk orang tadi yang lo bilang datang ke event tuh bukan cuma buat belajar, tapi bisa buat kenalan. Akhirnya kita bikinlah satu apps networking. Ya sistemnya kayak mirip kayak matchmaking kayak Tinder gitu, tapi lo buat karir. Lo lagi nyari apa misalnya, lo lagi nyari kolaborator, atau lo lagi nyari investor, atau lo lagi ya udah nyari teman bisnis aja, teman ngobrol aja, itu juga bisa gitu. Sistemnya nanti ya dia akan match gitu. Kalau mereka match baru bisa dikasih ke nomor WhatsApp. Waktu itu karena di apps-nya belum bisa buat langsung ngechat lah gitu. Jadi bisa ke Instagram, email, atau nomor WhatsApp kalau memang by consent lah gitu. Nah di situ barulah, padahal waktunya cuma 2 bulan ya kayaknya buat kita nge-develop. Tapi ya kejadian dan kayaknya ratusan orang udah nyobain itu.
pada Itu khusus, sorry gue potong, itu khusus buat Idea Fest. betul, Oh, khusus di terus? Idea Fest karena kita nanti ada bikinin kayak semacam satu sesi ya. Mereka ketemu offline-nya di sana gatheringnya. Jadi yang kayak oh ini kalian yang match kita kasih nih ruangan buat kalian ngobrol sama yang teman-teman yang kalian match juga. Oke. Nah disitulah akhirnya tercipta tadi ya kita kan nggak semua orang bisa langsung aja kenalan, ada yang Iya. malu-malu Iya, tipikalnya. iya. Nah ini kita kasih ruang buat mempermudah mereka. Oke, nah Dan- balik ke development tadi Development itu 2 bulan. akhirnya kayak cuma 2 bulan deh. Makanya waktu itu ya masih prototype banget lah, masih masih awal banget. Malah di tahun ini mau kita sempurnain lagi supaya bisa lebih banyak orang yang nerima manfaatnya dan secara aplikasi ataupun produknya juga jadi lebih gampang buat diterima. Itu kolaborasi yang menurut gue cukup excited juga buat dikembangin, nggak cuman short term di eventnya, tapi bisa di long term karena kayaknya banyak nih peluangnya di sini gitu. Kalau soal strategi kolaborasi ke depannya, ini akan dilihat audiens sebagai sesuatu yang transaksional dan nggak seru. Jadi mendingan mungkin nggak usah kolaborasi, nggak juga sih. Tapi kayak mungkin lebih dipikirkan atau gimana. Nah menurut lo gimana tuh soal strategi kolaborasi ini ke depannya? Oke. Sesuatu yang menarik nggak? Menurut gue sih pasti akan satu menarik karena asal beda-beda terus sih apa yang di-serve gitu. Oke. Kayak mau ya kita misalnya berjalan bertahun-tahun nih gitu, kita ngobrol podcast setiap tahun. Apakah akan bosan? Kayaknya juga enggak karena pasti setiap tahun konteksnya beda kan. Oke. Ya mungkin konteks tahun ini AI, konteks tahun lalu pandemi, konteks 5 tahun lalu mungkin lagi banyak musisi yang baru, banyak player di kreatif industri yang baru, selalu ada topik-topik yang berbeda. Makanya kan kadang ada juga tuh podcast-podcast yang mengundangnya sama aja tapi Iya secara secara Bener, substansi bener. tuh beda. Gue juga kayak Iya. kenapa dia ngundang ini terus ya? Tapi pas gue dengerin podcastnya, oh ternyata Beda. dia punya ilmu baru atau yang update gitu. Kayak oh gue dulu sebelumnya ngomong gini, ternyata yang kejadiannya begini. Oh ya, jadi gue dapat perspektif baru lah dari situ. Jadi kolaborasi itu bisa, tapi asal ya secara output pun harus berbeda supaya nggak bosan juga. Tapi ya tadi balik lagi, menurut gue apakah akan basi ketika collab sama orang lain ya pihak luar. Kadang malah capek sejujurnya, ya kan? Kalau kita bisa jalan sendiri gitu. Cuman tadi balik lagi sebagai bisnis, sebagai produk kita pasti pengen nge-growth, pengen cari audiens baru, kita pengen nge-scale up bisnis kita gitu. Nah kolaborasi itu cara yang paling gampang dan paling murah lah ibaratnya. Kayak tadi kan ngomongin COGS gitu ya, kita bisa bagi 2 COGS-nya gitu. Lo keluarin modal juga, gue keluarin modal, akhirnya yang tadinya modal kita misalnya 100 juta, akhirnya kita bisa 50-50, habis itu udah kita ngadepin keuntungannya bareng gitu. Apalagi masih masa-masa trial ya gitu. Itu sangat penting buat kolaborasi. Jadi menurut gue nggak akan bosan, tinggal kemasannya gimana, pasti nggak ada sesuatu yang baru ya di dunia ini. Semuanya tuh pasti adalah yang udah pernah ada tapi di custom untuk kelihatan baru juga gitu. Dan itu di marketing kan udah bukan hal yang salah lah gitu. Iya. Selalu malah lebih kalau kita ngeyakinin bos kan sebagai marketer, kita ngelihat ada nih data, ada campaign di Amerika berhasil gitu. Ya udah kita tinggal sesuaiin sama lokalnya Indonesia kayak gimana. Oke. Gitu sih. Wah bahasannya udah kemana-mana banget ya kita ya soal kolaborasi. Tapi semoga sih Ya. poin-poinnya tadi udah cukup clear ya soal value, objektif, dan kalau nggak approach ya yang jelas Betul. gitu ya. Jangan cuma halo gitu ya. Ya walaupun bisa jadi ditolak juga, Betul. tapi ya nggak apa-apa kan, dicoba aja. Oke, Dok, mungkin closing statement kali ya untuk para marketers nih atau business owners dari skala manapun gitu terkait kolaborasi. Mungkin sesuatu yang jadi summary dari obrolan kita hari ini, apa sih yang perlu mereka ingat, yang perlu mereka hindari, yang perlu mereka siapkan, yang mungkin kemudian bisa akhirnya menciptakan kolaborasi yang berdampak gitu buat bisnisnya mereka. Ya, kalau dari gue yang pertama pasti dari kita clear dulu apa yang kita pengen, dan dari teman-teman juga ngeriset dulu si calon kolaborator kita ini sebenarnya seperti apa, dan nanti disesuaikan dan tadi ya ketemu di tengahnya lah secara value to value, secara offering gitu. Jadi harus udah tahu konteksnya ngapain. Terus yang kedua ya jangan baper kalau ditolak gitu. Bisa jadi gak collab sekarang, collabnya tahun depan, 2 tahun lagi. Yang penting kenalan dulu, silaturahmi dulu.
tadi mau lo pindah-pindah kerja, mau ganti-ganti bisnis, tapi kalau as a person bisa dipercaya, bisa membawa impact, pasti akan diingat terus gitu. Itu yang gue juga pelajarin selama di IDFS dan juga di personal life lah gitu. Terus yang ketiga selain momentum, ya udah tahu juga sebenarnya apa nih yang mau kita capai gitu, apakah movement bareng atau cuan bareng. Ya gitu, dari situ udah langsung beda ya gitu. Kalau movement ya udah kita bikin sesuatu yang memang bisa memberikan dampak ataupun value buat orang lain. Tapi kalau cuan ya udah buat kita nih gitu. Kita mau naikin revenue, mau kasih beberapa tambahan income gitu. Nah dari situ akan lebih tahu kolaborasi ataupun objektifnya seperti apa. Jadi 3 itu sih sebenarnya dari apa value yang bisa kita tawarkan. Yang kedua momentum, yang ketiga itu adalah objektif dari kolaborasi ini gitu. Ya dan kalau ditolak jangan baper. Jangan baper, ya. benar. Dan kalau ada cuannya lebih gampang. Gampang, pastilah sekarang ya indeks ekonomi kan. Oke, Rido IDFS kapan? Berarti 4 sampai IDFS itu tanggal 4 sampai 6 September nanti di JICC. Kita akan ada Idea Talks dengan 500 speaker, 100 lebih sesi. Kita juga ada 20 lebih kolaborator yang nanti juga bikin program di sana. Dan ada market juga dari JKT Go Super Crazy Festival. Lalu juga masih banyak lagi experience yang teman-teman nanti bisa melihat ke sana. Jadi buat teman-teman yang mau cari ide baru, mau belajar, mau networking, ataupun mau belanja juga bisa di IDFS. luar biasa. Dan jangan lupa guys dapatkan tiketnya di sini atau di description box. Rido, thank you so much buat ngobrol-ngobrol soal kolaborasinya. Semoga IDFS-nya lancar dan pengunjungnya banyak dan berlangsung terus bertahun-tahun. Amin, itu yang paling pasti. Dan buat kalian, terima kasih banyak udah menonton obrolan kami dari tadi. Jangan lupa datang ke IDFS, jangan lupa juga subscribe channel ini dan tonton video marketing lainnya. See you in the next video. Bye.